Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 51. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Senior Hudu dan juga Senior Wujiang kali ini telah kembali ke tempat tinggal mereka. Barulah mereka mengetahui bahwa sebenarnya ujian telah dimulai. Hal ini membuat Senior Hudu segera mengatakan, "Sial, perhitungan waktunya salah. Ujiannya telah dimulai. Kita harus segera pergi ke hutan mayat neraka sesegera mungkin, di mana separuh tubuh dari Kaisar Hantu Kembar telah berada di tempat itu. Kali ini kolam dingin itu sepertinya telah hancur akibat ledakan barusan, dan Kaisar Hantu, aku rasa, juga telah terluka parah. Jika kita membiarkan keduanya saling bersatu, kemungkinan hal itu akan menjadi sulit untuk kita tangani. Mungkin sekarang belum terlambat. Ayo cepat kita bergerak." Senior Wujiang hanya menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan Senior Hudu. Kemudian Senior Wujiang juga berkata, "Orang-orang dari sekte Honggu, mereka tampaknya telah pergi dan aku tidak tahu kemana mereka pergi saat ini." Cerita kemudian berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap. Sosok berjubah hitam sekarang telah muncul, kemudian memberikan hormat kepada Hong Ye. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Pimpinan sekte, semuanya sudah siap dan kau juga bisa pergi hari ini." Hong Ye hanya menjawabnya, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Tinggalkan saja para orang tua yang lemah, sakit, dan juga cacat di tempat ini. Biarkan mereka menjadi penjaga dari sekte Honggu kita, karena kali ini kita tidak boleh gagal sedikit pun." Setelah berkata seperti itu, Hong Ye pun melambaikan tangannya dan dia mengajak orang-orang yang berada di belakangnya menuju formasi teleportasi yang mengarah pada hutan mayat neraka. Sepertinya Hong Ye akan membantu ras hantu dalam berurusan dengan calon para murid baru yang sedang melakukan ujian di dalam hutan mayat neraka itu. Cerita berpindah pada hutan mayat neraka. Di sana sudah ada Yokuan bersama dengan hantu dingin yang kali ini mereka telah memimpin sejumlah besar hantu yang tidak lemah di dalam hutan mayat neraka ini. Hantu dingin kemudian mengatakan, "Kali ini tujuan kita adalah bagian ketiga dari hutan mayat neraka. Kita menuju ke tempat Zoyen berada." Saat ini mereka bertiga masih berjalan menuju kedalaman dari gua ini. Tiba-tiba saja 7 bayangan hitam telah bergegas menuju kelompok Zoyen. Namun hal itu segera diserang oleh Zoyen menggunakan api surgawi miliknya. Asap hitam kemudian segera berbalik dan merasa bahwa Zoyen bukan orang yang mudah dihadapi. Melihat kaburnya 7 bayangan hitam membuat Zoyen bisa merasakan bahwa sepertinya ada aura yang cukup kuat mengendalikan bayangan hitam ini dari kedalaman gua. Hal tersebut membuat Zoyen segera mengajak Mufeng dan juga Yueru secara perlahan masuk lebih dalam pada gua ini. Dan akhirnya mereka benar-benar telah sampai di tempat itu. Kemudian merasa bahwa ruang di kedalaman gua ini sangatlah luas. Di sana juga ada patung berbentuk serigala yang cukup besar. Mufeng maju selangkah demi selangkah untuk mendekati patung tersebut. Kemudian dia membelai patung serigala sambil mengatakan, "Apa ini sebenarnya?" Zoyen hanya mengerutkan keningnya sambil berkata, "Mufeng, hati-hatilah." Kemudian Zoyen menarik tangan dari Yueru untuk segera bergerak mundur. Bagaimanapun juga, Zoyen tidak ingin Yueru mendapat sebuah kecelakaan di dalam tempat ini karena dia sudah berjanji pada Yueyu untuk menjaga Yueru. Tiba-tiba saja Mufeng mengucapkan mantra Yin dan juga Yang. Alam semesta Yin dan Yang, mantra tidak terbatas. Hilangkan hantunya sekarang. Cahaya biru segera keluar dari dalam tubuh Mufeng. Patung serigala yang dia sentuh tiba-tiba saja langsung hancur. Dan kali ini di dalam patung yang hancur itu sebenarnya ada serigala yang asli. Namun hal itu terdiam, seolah-olah serigala ini telah mati dalam jangka waktu yang cukup lama. Pandangan mata dari Zoyen melihat pada tempat sekeliling dan dia bisa merasakan ada aura lain di dalam tempat ini. Zoyen kemudian mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya dan hal itu segera berubah menjadi naga api yang langsung terbang menuju ke arah depan. Dalam sekejap saja membuat goa ini menjadi sangat panas. Pada akhirnya Zoyen, Mufeng, dan juga Yueru
bisa mendengarkan suara jeritan-jeritan yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu terdengar cukup menakutkan. Xiaoyan tidak menemukan satupun pintu keluar di dalam gua ini, dan 7 sosok bayangan hitam yang telah menyerang Xiaoyan sebelumnya melarikan diri ke dalam tempat ini, dan seharusnya mereka masih berada ataupun bersembunyi di dalam sini. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Aku pikir sosok asli dari penghuni goa mereka belum muncul." Tangan dari Xiaoyan kemudian mengendalikan naga api yang telah dia keluarkan. Hal ini menyerbu ke arah tempat yang cukup gelap di sebelah kiri, yang dalam sekejap saja ada energi hitam yang langsung meluncur untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Namun hal itu segera ditahan oleh naga api dan kemudian boom, menimbulkan ledakan yang cukup keras di dalam goa ini. Gelombang panas segera menyebar di dalam goa. Hal ini juga langsung menimbulkan suara mendesis yang cukup keras. Tangan dari Xiaoyan segera digerakkan kembali untuk menarik naga api, yang dalam sekejap naga api itu kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan sekali lagi goa ini telah berubah menjadi cukup gelap. Tiba-tiba saja bayangan hitam bergerak dengan cepat. Namun hal seperti ini tidak bisa menghindari persepsi dari kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Xiaoyan telah sekali lagi mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya untuk menerangi goa ini. Pada akhirnya Xiaoyan, Mufeng, dan juga Yueru bisa melihat sekumpulan asap hitam yang telah melayang di udara. Hal itu juga telah memancarkan sebuah cahaya yang cukup aneh. Mufeng kemudian memberikan kode pada Xiaoyan bahwa dia yang akan menghadapi asap hitam yang ada di udara tersebut. Mufeng kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Sebenarnya sosok aslimu belum muncul juga. Apakah kau benar-benar ingin memaksa diriku untuk melakukan hal ini?" Tiba-tiba saja asap hitam yang ada di udara segera berkata yang bergema di seluruh goa ini, "Anak manusia, kalian jangan bertindak gegabah. Ini merupakan hutan mayat neraka, bukan tempat di mana kalian harus datang ke tempat ini. Jika kalian tidak ingin pergi, maka jangan salahkan kami apabila menahan kalian bertiga di dalam tempat ini." Mufeng kemudian menjawabnya, "Aku tahu bahwa ini bukan tubuh aslimu, dan aku masih bisa memaksa dirimu untuk mengungkapkan diri yang sebenarnya. Pada saat itu, aku khawatir semuanya akan terlambat. Ketika diriku masuki gua ini, aku juga telah menemukan banyak kerangka manusia. Seharusnya mereka semuanya telah dilenyapkan olehmu, bukan? Jadi hari ini adalah takdir bagimu untuk dimusnahkan. Hantu dan juga manusia telah menjadi musuh sejak zaman kuno." Asap hitam yang ada di udara pun menjawab perkataan dari Mufeng, "Meskipun aku bisa merasakan aura yang cukup aneh dari dalam tubuhmu, kau hanyalah bocah kecil dan jangan bertindak sombong di dalam tempat ini. Sebelumnya sudah banyak orang yang telah datang dan mereka semua juga cukup arogan seperti dirimu, tapi pada akhirnya mereka mati dan semuanya menjadi makanan lezat bagiku. Karena kau tidak ingin pergi hidup-hidup, maka biarkan tempat ini menjadi kuburanmu." Setelah mengatakan hal seperti itu, asap hitam tiba-tiba saja berubah menjadi 6 bayangan hitam yang langsung bergerak untuk memberikan serangan terhadap Mufeng. Dengan persepsi jiwa dari Xiaoyan, dia telah mampu menemukan bentuk asli dari 6 bayangan hitam yang tidak lain, mereka semuanya merupakan serigala buas dengan bulu berwarna hitam. Dan serigala ini seluruh tubuhnya telah ditutupi oleh asap yang juga berwarna hitam. Pandangan mata dari Mufeng sekarang telah terlihat tajam ketika diserbu oleh 6 serigala hitam. Mereka semuanya telah mengepung Mufeng dari segala arah. Mufeng tidak ketakutan sama sekali. Bagaimanapun juga, dia merupakan orang yang sangat berpengalaman untuk berurusan dengan energi hantu. Sementara Xiaoyan, dirinya buru-buru mengajak Yueru untuk bergerak mundur supaya Mufeng bisa mengatasi serigala-serigala hitam ini tanpa gangguan sedikit pun. Selanjutnya Mufeng tersenyum dan dia telah menantikan serigala mana yang akan pertama kali menyerang dirinya. Sementara pandangan mata dari Xiaoyan saat ini melihat ke arah langit-langit dari goa, dan dia juga telah menemukan asap hitam yang lainnya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang berbeda
Dari asap hitam ini, Mufeng kali ini telah memulai pertarungannya melawan 6 sosok serigala hitam yang tidak lain terbentuk dari energi hantu. Sementara Xiaoyan dan juga Yueru hanya menyaksikan pertarungan itu. Bagaimanapun juga mereka berdua belum memiliki pengalaman untuk bertarung dengan para hantu sebelumnya. Dari dalam tubuh Mufeng sudah mengeluarkan cahaya biru yang cukup aneh. Kemudian dia juga mengeluarkan pedang berwarna biru dari dalam cincin penyimpanan. Tubuh dari Mufeng berputar dengan cukup cepat. Satu serigala yang telah meluncur ke arahnya kali ini kembali dipantulkan oleh pergerakan Mufeng. Para serigala yang lainnya tidak terima. Mereka juga langsung meluncur untuk mengeroyok Mufeng. Namun kali ini serangan dari Mufeng malah menjadi semakin brutal. Dia tidak segan-segan untuk memukuli para serigala hitam ini. Ilmu pedang yang digunakan oleh Mufeng benar-benar cukup luar biasa, dan sebenarnya seluruh doki di dalam tubuh Mufeng telah dimasukkan ke dalam pedang biru yang ada di tangannya. Dia juga telah memberikan tebasan sesuka hati pada 6 sosok serigala. Xiaoyan merasa pergerakan dari Mufeng tidak menggunakan teknik sama sekali. Apabila orang itu menggabungkan serangan pedangnya menggunakan sebuah teknik khusus, maka tidak diragukan lagi bahwa Mufeng mungkin akan bisa menciptakan kekuatan yang sangat mencengangkan. Berbagai sinar cahaya biru telah dikeluarkan dari dalam pedang Mufeng. Hal itu segera menyebar ke segala arah yang tidak terhitung jumlahnya, dan kemudian sekali lagi menabrak tubuh dari 6 serigala hitam. Mereka langsung mengeluarkan jeritan-jeritan yang terdengar sangat kesakitan. Tidak lama kemudian 6 serigala hitam itu kembali berubah menjadi asap hitam dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya 6 serigala hitam telah muncul dalam jarak yang cukup jauh dari Mufeng. Raut wajah mereka semuanya terlihat cukup ketakutan, dan tidak disangka bahwa sebenarnya serangan pedang dari Mufeng memang tidak bisa diremehkan. 5 serigala yang telah kabur, tubuh mereka telah terluka. Sementara 1 serigala tidak cedera sama sekali. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Mufeng, dan sepertinya 1 serigala hitam ini yang tubuhnya tampak besar adalah pemimpin dari serigala yang lainnya. Melihat adegan seperti ini, asap hitam yang berada di udara hanya bisa mendengus. Kemudian asap itu pun bergerak menuju tubuh serigala yang tadinya merupakan patung yang telah dihancurkan oleh Mufeng. Pandangan mata dari Mufeng kemudian melihat pada serigala yang menjadi pimpinan dari 5 serigala yang lainnya. Kemudian dia pun berkata, "Majulah, aku belum menyerah, dan lihat serangan pedang milikku." Cahaya biru yang cukup menyilaukan kembali dikeluarkan dari dalam pedang Mufeng. Hal ini segera diayunkan yang membuat cahaya biru itu pun dengan cepat meluncur pada pimpinan dari para serigala. Tidak lama kemudian, tubuh dari pimpinan serigala itu pun langsung diselimuti oleh cahaya biru milik Mufeng. Dia segera bergerak ke kanan dan juga ke kiri untuk mencoba keluar dari lapisan cahaya biru Mufeng. Namun hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Tubuh dari serigala yang awalnya besar dalam sekejap langsung menyusut dan kemudian mengeluarkan suara lolongan yang cukup menyedihkan. Secara perlahan tubuhnya pun ditekan oleh cahaya biru dari Mufeng. Melihat bahwa pimpinan serigala ini telah ditundukkan oleh Mufeng, namun kewaspadaan dari orang itu tidak berkurang sama sekali. Bahkan pedang biru yang ada di tangan Mufeng sekarang telah diayunkan, dan hal tersebut menyebarkan aura yang cukup misterius, karena ini merupakan aura dari mantra Yin dan juga Yang. Detik berikutnya aura itu pun langsung menyapu menuju asap hitam yang berada di langit-langit dari gua ini. Melihat bahwa sebenarnya Mufeng telah menyerang dirinya, asap hitam itu pun mengeluarkan semburan-semburan energi hitam, dan kemudian berbenturan dengan aura biru misterius dari seorang Mufeng. Melihat bahwa serangannya bisa dihancurkan benar-benar membuat Mufeng sedikit terkejut. Tidak disangka ada hantu yang bisa melawan kekuatan mantra Yin dan juga Yang miliknya. Sementara pandangan mata dari Xiaoyan sekarang telah menjadi lebih tajam ketika dia melihat asap hitam yang terus berputar-putar di udara.
Dan sebenarnya, akibat berbenturan dengan serangan milik Mufeng, kali ini penampilan asli dari sesuatu yang berada di dalam asap hitam telah sedikit terungkap, dan itu mirip dengan gigi dari serigala. Namun ukurannya benar-benar besar. Soyen tidak menyangka bahwa sebenarnya hantu-hantu di dalam tempat ini benar-benar tahu bagaimana caranya menggunakan sebuah senjata. Dan sepertinya memang ada banyak hal tersembunyi yang berada di dalam goa ini. Tiba-tiba saja tubuh dari Soyen segera terbang menuju gigi serigala yang tadinya terbungkus oleh asap hitam. Dan tubuh Soyen saat ini telah terlindungi oleh api surgawi. Melihat pergerakan dari Soyen membuat Mufeng segera berkata, "Soyen, apa yang ingin kau lakukan?" Bagaimanapun juga, masalah yang berada di dalam gua ini belum selesai. Dan Mufeng cukup khawatir karena tiba-tiba saja Soyen mengambil langkah untuk maju mendekati gigi serigala yang berada di udara. Namun Soyen tidak takut sama sekali, dan bahkan dia masih terus maju sambil mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya yang kini telah berubah menjadi naga yang berputar-putar di atas kepala Soyen. Gigi serigala yang berada di udara itu pun kemudian mengeluarkan suara. Aku tidak berharap bahwa sebenarnya diriku bisa ditemukan olehmu. Ini benar-benar mengejutkan, tapi tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun ini kita memang telah terjebak di dalam tempat ini oleh kalian para manusia. Karena kalian tidak ingin pergi dari dalam tempat ini, maka jadilah penghuni bersama dengan diriku. Pada saat itu, kalian akan menjadi makanan lezat bagiku di dalam tempat ini. Mendengar suara tersebut, Mufeng tiba-tiba saja mengatakan, "Dasar hantu jahat, jangan banyak berbicara. Jika kau berani, keluarkan seluruh kemampuanmu, kemudian bertarung dengan diriku. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengalahkanku dengan tubuhmu yang hanya berbentuk asap seperti ini. Bahkan kau belum menyelesaikan kultivasi dalam bentuk manusia, dan sebenarnya kultivasimu itu masih tertinggal jauh." Gigi serigala itu pun hanya berkata pada Mufeng, "Dasar manusia bodoh, apakah menurutmu mereka yang berkultivasi harus selalu mengejar bentuk manusia? Itu sangat konyol. Biarkan aku memberitahukan padamu, mungkin kultivasi dalam bentuk manusia memang sangat kuat, tapi ada beberapa roh asing yang tidak mengejar kultivasi dalam bentuk manusia. Namun mereka juga sama kuatnya, dan bahkan mereka tidak menunjukkan jejak sedikit pun. Disitulah kultivator dari ras hantu bisa dianggap sebagai orang yang cukup brilian. Karena kalian sudah berada di dalam tempat ini, sebenarnya kalian telah menyerahkan nyawa kalian sendiri." Dasar manusia yang malang. Setelah mengatakan hal seperti ini, gigi serigala itu telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat masuk pada patung serigala yang tadinya telah dihancurkan oleh Mufeng. Tiba-tiba saja, patung serigala yang tampak mati sekarang secara perlahan membuka matanya, dan hal itu segera melihat ke arah Mufeng serta Soyen. Aura yang cukup menakutkan juga telah terpancar dari dalam tubuhnya, dan itu sebenarnya merupakan serigala putih yang telah hidup. Meskipun ini merupakan serigala putih, namun di sekitarnya ada asap hitam yang telah mengelilingi, dan hal itu menyebarkan aura yang cukup jahat. Mufeng kemudian mengatakan, "Serigala ini tadinya mati, namun sekarang dia tampak lebih hidup. Baiklah kalau begitu, aku selama ini telah menaklukkan dan juga melenyapkan iblis selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan sosok hantu yang berubah menjadi serigala. Biarkan aku menguji coba kekuatanku, dan kau akan melihat betapa mengerikannya ketika aku berurusan dengan ras hantu. Aku ingin lihat apakah aku bisa memaksamu keluar dalam bentuk aslimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, dok yang berwarna biru dikeluarkan dari dalam tubuh Mufeng. Hal itu segera menyelimuti seluruh tubuh dan juga pedang biru yang ada di tangannya. Gelombang cahaya biru yang cukup mengejutkan dalam sekejap langsung menyebar di dalam ruangan ini. Serangan Mufeng sekarang telah bersentuhan dengan asap hitam yang telah menyelimuti tubuh dari serigala putih. Hal ini kemudian menimbulkan suara mencicit yang cukup aneh. Pandangan mata dari serigala putih itu telah berubah menjadi lebih tajam
tajam, dan kali ini tiba-tiba saja matanya memancarkan warna yang berbeda. Pada akhirnya, asap hitam di tubuh dari serigala putih dan juga cahaya biru milik Mufeng telah saling mengkikis satu sama lain. Mereka pada akhirnya memulai pertempuran di udara dengan cukup sengit. Mulut dari serigala terbuka lebar dan kemudian mengeluarkan suara lolongan yang cukup mengerikan. Dua taringnya telah ditunjukkan dan seolah-olah telah bersiap untuk memberikan gigitan dan juga mencabik-cabik tubuh dari Mufeng. Pergerakan dari serigala ini di udara benar-benar cepat. Hal itu segera bergegas menuju Mufeng yang ada di depan sana. Kali ini tubuh dari serigala itu telah muncul di atas kepala Mufeng dan tidak akan pernah memberikannya kesempatan untuk bisa menghindar. Di saat yang sama, pemandangan yang cukup aneh pun muncul, dan kali ini ada cahaya hitam yang cukup menyilaukan segera menyebar. Tatapan mata dari serigala putih itu melihat tajam ke arah Yueru, Mufeng, dan juga Xiaoyan. Dilihat dengan cara seperti itu oleh serigala putih, membuat Mufeng dan juga Yueru seolah-olah menjadi cukup linglung. Mereka kemudian merasakan lemas yang luar biasa dari tubuhnya. Namun hal seperti ini tidak berlaku bagi Xiaoyan karena dia adalah orang yang cukup waspada, sehingga Xiaoyan selalu melindungi jiwa di dalam tubuhnya menggunakan kekuatan jiwa, sehingga cahaya hitam menyilaukan dari serigala putih itu tidak mampu membuat Xiaoyan terjatuh di dalam serangannya. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin tiba-tiba saja berkata, sebenarnya ini adalah sebuah ilusi. Xiaoyan kemudian mengatakan, ilusi? Raja Naga Emas lalu menjawab, benar, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya hantu ini mengetahui teknik ilusi, dan itu merupakan sebuah teknik yang memberikan serangan pada kekuatan jiwa dari seseorang, dan siapapun yang terkena teknik ilusi ini pasti mereka akan mengalami sebuah halusinasi. Xiaoyan kemudian bertanya, guru, apakah sebenarnya ada yang salah dalam hal ini? Raja Naga Emas pun mulai mengatakan, cukup masuk akal bahwa kekuatan hantu itu merupakan sesuatu yang cukup rendah sehingga tidak menimbulkan bahaya sedikit pun, dan aku rasa tingkat ilusi yang diciptakan oleh hantu ini juga tidak terlalu kuat. Selama dirimu bisa mengalahkan hantu tersebut, maka ilusinya secara alami juga akan langsung menghilang. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Yueru dan juga Mufeng. Tampaknya mereka sekarang telah terjatuh di dalam halusinasi. Namun hal seperti ini juga ada baiknya untuk Xiaoyan. Tanpa dilihat oleh Mufeng dan juga Yueru, maka Xiaoyan akan menggunakan kemampuan aslinya untuk berurusan dengan serigala putih ini. Tiba-tiba saja naga api yang berputar-putar di atas kepala Xiaoyan sekarang telah sedikit bergetar. Hal itu langsung melesat dengan cepat menuju serigala putih yang ada di depan sana. Serangan dari Xiaoyan itu membuat serigala putih tampak terkejut. Lalu dia mengatakan, kenapa kau tidak terjatuh dalam ilusi? Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pergerakan dari naga api milik Xiaoyan benar-benar luar biasa. Bahkan hal tersebut membuat seluruh goa ini bergetar, dan debu-debu yang tidak terhitung jumlahnya juga langsung melayang. Kali ini, tubuh dari serigala putih langsung berbalik untuk kabur dari dalam tempat ini. Namun tiba-tiba saja, Xiaoyan muncul dengan cepat dan dia hendak menekan kepala dari serigala putih tersebut. Melihat kemunculan dari Xiaoyan yang tiba-tiba ini, membuat pandangan mata dari serigala menjadi penajam dan dia mencoba menggigit Xiaoyan menggunakan taringnya yang panjang. Namun detik berikutnya, naga api milik Xiaoyan kini telah tiba yang kemudian dengan cepat menabrak tubuh dari serigala putih ini. Tidak ingin tinggal diam, Xiaoyan juga langsung mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan dia kali ini berteriak, pedang pembelah gelombang api. Dalam sekejap, kekuatan yang cukup luar biasa dikeluarkan dari dalam pedang kuno api surgawi dan langsung memberikan serangan yang keras pada kepala dari serigala putih. Mendapatkan serangan seperti ini, serigala putih itu pun tidak berdaya dan asap hitam sekarang telah keluar dari dalam kepalanya. Cerita kemudian berpindah pada tempat lain, dan itu merupakan bagian ketiga dari hutan mayat neraka. Di sana ada sosok Muller yang kemudian bergumam, bagaimana dengan Xiaoyan, si raja baru itu? Selama dirimu berani datang ke tempat ini yang merupakan bagian ketiga dari hutan mayat neraka, maka aku akan menyelesaikan dendamku bersama dengan dirimu, Xiaoyan. Di sebelah Muller sekarang ada dua sosok hantu yang sepertinya telah bekerja sama dengan Muller ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Muller bisa bekerja sama dengan dua sosok hantu? Dan sebenarnya siapa kedua sosok hantu tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.